Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para subscriber Sunan Huda TV, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dukung terus channel Sunan Huda TV biar channel ini berkembang untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah support mendukung channel ini. Mudah-mudahan antum semua diberikan sehat wa afiat, panjang umur, barokah rezeki, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan belajar kita, marilah kita ngambil barokah, pengen dapat syafaat dari baginda Rasul, pengen dikabul hajatnya, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, khusus untuk pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan membahas tentang hadis baginda Rasulullah SAW, yaitu 3 macam yang mengikuti orang yang sudah mati. Ya. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW dijelaskan, yatsba'ul mayyita salasatun. Ada 3 perkara, 3 macam yang mengikuti seorang mayit, seseorang yang sudah meninggal dunia. Karena pastinya manusia ini di alam dunia merasakan yang namanya kematian. Dalam ayat Quran dijelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita akan di-stop kelezatan-kelezatan dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Semuanya akan terputus, terhenti dengan al-maut, dengan kematian. Makanya kafa bil mauti wa'idun, cukuplah, kata Nabi, cukuplah kematian ini sebagai nasihat, ya. Karena dengan kita mendengarkan nasihat, ya, tersebut, melihat nasihat kematian yang ada di sekitar kita, akan memperbaiki ibadah-ibadah, nilai-nilai kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya hidup atuh tidak akan selamanya. Ya, tidak akan selamanya, kita akan terhenti, kita akan pulang kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi, ada 3 perkara yang mengikuti ketika orang meninggal dunia. Yang pertama itu adalah ahluhu, keluarganya. Ya, ketika seseorang meninggal dunia, itu tangisan. Ya. Tangisan, semua keluarganya, tetangganya menangis kepergiannya untuk meninggalkan dunia selama-lamanya. Yang akan mengikuti adalah keluarganya. Mengikuti yaitu mengurus jenazahnya, ya, dari mulai dimandikan, dikafani, sampai
ke liang lahat, mengantarkan ke kuburan, ya, ke tempat di mana terakhir peristirahatan. Di situ keluarga akan ikut. Yang kedua adalah wamaluhu, kata Nabi, adalah harta kita. Harta seseorang yang meninggal dunia akan ikut. Dulu seketika di dunia punya sepeda, punya motor, punya kendaraan yang lainnya, ikut ke alam kubur, ikut ke mengantarkan ke kuburan dengan dibawa kendaraan tersebut, ya, yaitu membawa, kalau punya mobil membawa jenazahnya, motornya dipakai untuk mengangkut anak saudaranya untuk mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu alam kubur. Yang ketiga, wa amaluhu, ya, kata Nabi, yang ketiga itu adalah amalnya. Nah, amalnya yang akan mengikuti si mayit tersebut. Tetapi ada dua yang akan kembali, kata Nabi. Siapakah? Ahluhu, yaitu yang akan kembali pulang ke rumah adalah apanya? Keluarganya, anak istrinya, keluarga dan lain sebagainya, kerabatnya pulang setelah mengantarkan seorang mayit ke tempat peristirahatannya terakhir, yaitu alam kubur, pulang. Wa maluhu, hartanya dibawa pulang, ya, bawa motor, bawa mobil pulang, tadinya mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir, pulang semuanya. Tinggallah satu, apa? Yaitu wa amaluhu, yaitu amalnya yang akan ikut ke alam kubur. Subhanallah, ternyata apa yang kita miliki ini di dunia, pangkat, jabatan, harta, kekuasaan, dan sebagainya akan ditinggalkan. Ya. Tinggalkan, semuanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ikut amal kita, amal kebaikan atau amal keburukan. Makanya persiapkan oleh kita semuanya amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita punya ilmu, bisa sedekah dengan ilmunya, berbuat baik dengan ilmunya. Jangan dipergunakan dengan kejahatan-kejahatan, mendolimi orang. Kita punya harta, berbuat baiklah dengan hartanya, tenaga dan lain sebagainya. Kalau kita mampu terus berbuat kebaikan, karena perjalanan di alam kubur itu lebih lama sekali. Karena seseorang meninggal dunia di alam kubur menunggu kapan datangnya hari kiamat. Kalaulah di alam kubur sudah mendapatkan kenikmatan karena dulu semasa hidupnya mendapat mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak, maka dia tidak akan sengsara. Tetapi ketika di dunia saja banyak kemaksiatannya dibanding kepada ibadahnya, maka adab kubur sangat pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Kesempatan-kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita renungkan, kita pikirkan matang-matang bahwa hidup di dunia kita tidak akan abadi, akhirat selama-lamanya. Ya, persiapkan amal yang baik, yang terbaik, insya Allah. Dengan amal yang baik dan terbaik, ikhlas karena Allah, maka akan menyelamatkan kita di alam kubur, mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf al-fakir apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.